Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 6 subtema 3 PB1 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian juga menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu menyebutkan gagasan utama dari setiap paragraf. Dan dapat menjelaskan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir nantian kalian mendapat mengidentifikasi upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera. Mari anak-anakku kita memasuki pembelajaran kali ini. Gambar tersebut adalah contoh gambar pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara itu diikuti oleh Bapak Ibu guru karyawan serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sering kali kita mendengar tanggung jawab. Apa sih pengertian dari tanggung jawab? Mari kita cari tahu dalam teks bacaan ini. Ibu memiliki sebuah teks non-fiksi yaitu wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Contohnya tanggung jawabmu sebagai pelajar yaitu belajar dengan giat. Itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul atau ditanggung sendiri-sendiri, bersifat kodrati. Dalam bacaan teks non-fiksi ini, nanti kita akan memperoleh gagasan utama. Gagasan utama pada paragraf pertama ini yaitu tentang pengertian tanggung jawab, dan letaknya berada di awal paragraf. Pada paragraf kedua, kalian akan mengetahui gagasan utamanya pula, yaitu kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab, yang terletak di akhir paragraf. Paragraf ketiga, yaitu tanggung jawab warga negara, yang terletak di awal paragraf. Paragraf keempat, yaitu bentuk tanggung jawab warga negara internasional, yang terletak di awal paragraf. Pada paragraf kelima adalah wujud dari sikap tanggung jawab, yang terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf keenam yaitu wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara, yang terletak di akhir paragraf. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf dan setiap paragraf memiliki gagasan utama. Selanjutnya,
Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Di sini Ibu memiliki contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Bagi para pelajar, dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan pekerjaan dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat Indonesia semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Berikut adalah upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera yang setelah Ibu jelaskan tadi. Ini adalah rangkumannya, yaitu sikap saling toleransi, sikap saling menghormati, kemudian pemerataan pembangunan ke pelosok negeri, membayar pajak tepat waktu, memperbaiki fasilitas umum, dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Nah, itu tadi anak-anak tentang penjelasan Ibu. Yang pertama tentang gagasan utama, kemudian ada juga contoh pelaksanaan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang menuju masyarakat sejahtera. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.